Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk 8 April hari Kamis 2021 ya. Jadi seperti biasa teman-teman bisa lihat listnya itu di Instagram kita. Jika kebingungan postingan yang mana karena mungkin postingannya banyak, bisa pakai aplikasi Guru Saham, tinggal diklik aja bannernya yang ada di atas ini, terus diklik, dibuka Instagram. Nah, ini langsung diarahkan ke tempat postingan terkait, dan ini teman-teman bisa lihat pilih-pilihan untuk jadikan watchlist trading untuk hari Kamis. Seperti biasa, sebelum kita bahas satu persatu, kita coba lihat bagaimana keadaan dari IHSG dahulu untuk melihat bagaimana perkembangan secara garis besar untuk pasar modal di Indonesia untuk saham publik. Seperti biasa kita pakai aplikasi Guru Saham untuk melihat IHSG. Kita lihat IHSG. Nah, ini IHSG. Kalau kita bisa lihat kemarin dia ditutup hijau ya untuk hari Rabu. Semoga saja dia koreksi dulu ke area ini teman-teman. Jadi dia sempat kemarin itu breakdown di area ini, dia menembus trend line untuk di sini ada trend line ya, support trend line, dan dia berhasil breakdown, dan kita harapkan dia bisa koreksi dan mengetes resisten yang baru. Resistennya itu yang ada di sini teman-teman, yang garis support yang tertembus ini jadi resisten. Dia bisa menuju ke atas ini untuk mengetes resisten, apakah dia bakal pullback lagi atau dia bisa breakout dan masuk ke area trend line uptrend lagi. Untuk gas goldnya juga masih oke, jadi ada potensi, memang tinggi potensinya untuk mengetes resisten yang baru ini. Jadi seperti itu IHSG, jadi masih oke karena masih untuk jangka pendek masih bisa naik. Selanjutnya kita coba lihat deh gimana untuk saham-saham lainnya teman-teman. Oke, di sini kita punya sebentar. Oke, pertama ada LFLO. Ini baru listing, jadi memang masih tinggi. Besok itu masih hype, masih tinggi untuk harusnya bisa arah lagi untuk besok. Lalu di sini ada ZBRA. Untuk ZBRA sendiri coba saya lihat dulu apakah dia suspend atau enggak. Oke, jadi untuk ZBRA dia belum ada informasi suspend sampai sekarang di data. Dan kalau kita bisa lihat untuk ZBRA itu teman-teman, coba kita lihat di aplikasi Mirae. Nah, sebentar. ZBRA. Oke, dan ZBRA di sini untuk dari data perdagangannya masih belum ada yang mencolok untuk distribusi lumayan dalam, jadi masih oke teman-teman. Untuk diharapkan ZBRA bisa volatil untuk besok, walaupun sekali lagi saya ingatkan dia nggak harus tutup hijau, dia bisa aja tutup merah, tapi seenggaknya dia bisa lebih volatil dulu untuk bergerak. Di sana kita bisa lakukan scalping ya teman-teman. Oke, next kita punya HMSP, WNS Morning Doji Star. Nah, kita coba pakai aplikasi Guru Saham. Coba ya, HMSP. Nah, ini HMSP teman-teman. Kalau kita bisa lihat teman-teman, dia udah lumayan koreksi ya di sini. Koreksi, dan di sini dia membentuk doji, dan diharapkan dia bisa membentuk morning doji star. Kalau kita bisa lihat lebih leluasa, kita coba pakai aplikasi Mirae.
HMSP. Nah, di sini dia udah masuk ke area ini ya, area support teman-teman yang saya kasih kotak ini. Dia kalau kita bisa lihat di sini dia itu membentuk doji, jadi diharapkan seperti ini, dia membentuk morning doji star di sini. Jadi diharapkan dia juga menjadi morning doji star di area ini. Dan juga untuk stochastic slow-nya juga udah mau oke juga karena udah oversold. Jadi HMSP bisa dijadikan pilihan untuk trading untuk besok ya. Dan risikonya pun pasti rendah karena ya di bawah, kalau dia berhasil close di bawah ini, di bawah sekitar 1300-an, baru teman-teman bisa lepas HMSP. Ini oke. Next, di sini di aplikasi Guru Saham juga dilihatkan ya kalau dia itu membentuk doji. Teman-teman yang nggak tahu doji yang mana ya, ini teman-teman di aplikasi Guru Saham juga dibilang kalau candle terakhirnya itu doji. Oke, next kita itu punya BAX when as really rebound. Nah, coba kita lihat BAX. Back. Nah, untuk BAX sendiri dia teman-teman ya bukan tipe-tipe saham yang oke. Ya memang hanya untuk ditradingkan aja sih teman-teman. Dan juga untuk sekarang dia sebelumnya memang turunnya lumayan dalam, namun sekarang udah mulai ini tenang teman-teman. Juga lihat juga untuk volumenya juga kecil, jadi sudah jenuh untuk turun. Dia sekarang udah mulai konsolidasi, dan ya dia ada potensi untuk bisa rebound gitu ya. Jadi seenggaknya dia seperti ini teman-teman gambarannya. Dia turun dalam, terus mulai konsolidasi, dia mulai naik gitu. Sekarang udah turun dalam lagi, terus dia mulai konsolidasi, diharapkan dia bisa naik. Di sini juga terus stochastic slow-nya juga lagi oversold dan mulai bullish, dan ini ya oke ya untuk kita tradingkan gitu ya untuk BAX. Next kita itu punya DOIT bullish harami when as rebound. Nah, coba kita lihat DOIT. Nah, ini untuk DOIT teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat, dia membentuk bullish harami di candle terakhir seperti yang terdetek di Guru Saham, aplikasi Guru Saham. Lalu kita juga bisa lihat di sini dia berada di area konsolidasinya sebelumnya. Jadi di sini kita ambil patokan dia bisa menjadi support, apalagi dia terbentuk bullish harami. Next juga untuk GS Golded-nya juga lagi oversold, jadi diharapkan dia bisa rebound untuk ya technical rebound aja. Jadi kita bisa ambil sedikit dari DOIT gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih kurang favorit juga si DOIT. Tapi teman-teman bisa tetap jadikan ini salah satu opsi untuk dilihat, dipantau. Oke, next kita ada GWSA. Di sini punya GWSA. Nah, untuk GWSA sendiri teman-teman, dia kalau jangka panjang kita bisa lihat kalau dia itu lagi di trend uptrend. Di sini ada support dari uptrendnya, teman-teman bisa lihat. Dan sekarang itu dia juga udah mendekati dari area support. Nah, juga stochastic slow-nya juga lagi oversold, jadi ya oke banget. Dan potensinya juga sedikit, risikonya juga sedikit. Dan juga polanya sini juga lumayan oke teman-teman ya untuk history teknikalnya. Ketika dia naik turun, terus di sini ada resisten, ketika dia breakout naik, koreksi lagi, terus bertahan di area support, terus naik lagi dan breakout lagi, terus dia sampai 226, dia turun lagi, sekarang dia terhenti lagi. Diharapkan dia bisa breakout lagi di area 180-an gitu ya. Jadi dia bisa naik lagi, apalagi ini juga udah oversold. Ya, setidaknya GWSA oke banget untuk kita bisa lihat gitu ya. Tapi
sebentar. Dan juga di sini lotnya juga lumayan oke ya teman-teman, udah 1000-an. Jadi teman-teman bisa lumayan lah, sekitar bisa masuk 100 lot gitu ya. Jadi oke lah untuk GWSA teman-teman masukkan ke dalam trade teman-teman. Intinya kalau selama dia masih di area ini, support yang putih ini, kita gambarkan ini, dia masih oke untuk kita hold gitu. Jadi nggak usah panik kalau dia besok merah atau gimana, ya wajar, dia mungkin ya tenang-tenang dulu, masih bisa di hold asalkan dia nggak melewati garis putih ini, dia tutup di bawah itu dapat. Hati-hati kalau saya sih, kalau tetap disiplin trading, kalau udah di luar support saya lepas gitu. Atau kalau mau sehari baru breakdown, takutnya besok false breakdown, teman-teman bisa jual cut loss secara parsial gitu, bisa 50% gitu. Kalau dia naik kan teman-teman ya harusnya rugi 100%, nggak jadi rugi 100%, malah bisa nggak ada balik modal gitu ya. Oke, intinya jangan panik ya teman-teman. Teman-teman tetap tenang aja, asalkan teman-teman disiplin dengan trading plan, apalagi kalau teman-teman penganut analisa teknikal klasik ya tenang aja selama nggak melanggar support resisten. Lalu kita punya WNS Realitas Resist, yang kemarin juga masuk list kita ya, list saham kita. Nah coba kita pakai aplikasi Guru Saham. Oke, di sini kita bisa lihat kalau dia itu kemarin itu naik lumayan tinggi, itu setinggi hampir 8% hari Rabu, dan teman-teman bisa lihat dia berada di area resisten. Kita harapkan dia rally teman-teman, break out. Karena kita bisa lihat dia udah 2 kali loh ngetes gitu ya, satu di sini dan di sini, dan masih belum kuat, sehingga di sini ya selama dia masih biasanya seperti ini teman-teman, yaitu dia bisa breakout ya teman-teman, karena semakin kuat dia, semakin banyak akumulasinya, dia semakin kuat. Banyak sekali sebenarnya faktor yang kita bisa lihat, tapi untuk WIM sih bagus sekali karena ada potensi breakout yang lumayan cukup besar potensinya. Jadi WIM teman-teman bisa masukkan ke list ya untuk trade. Next kita punya Vici WNS Rally. Misalnya kita coba Vici. Untuk Vici sendiri, seenggaknya kalau dari chart dia ada potensi untuk sampai ke 400 dulu. Dia mau ngetes lagi di area resistennya yang ini. Seenggaknya dia ngetes dulu. Kalau dia pullback ya dia pullback lagi, tapi kita bisa ada potensi menunjukkan ke 400 gitu teman-teman. Selama dia itu masih di atas, kita coba lihat, kita pakai horizontal di atas 340-an. Jadi selama dia masih di bawah 340-an, teman-teman masih bisa hold gitu. Tapi kalau udah jatuh sampai ke bawah 340 ya teman-teman bisa lepas gitu. Tapi kalau di sini teman-teman yang mungkin lebih sedikit resikonya, teman-teman bisa cut loss kalau dia itu, ini ada short trend, kita bisa lihat short trendnya di sini. Kalau dia berhasil turun di bawah mungkin 360 dan close di bawah 360 ya, kalau close ya, bukan ketika running trade ya, teman-teman bisa lepas saja gitu ya, dan risikonya pasti lebih kecil gitu. Oke, jadi seperti itu untuk Vici. Next kita ada Kin. Kin kemarin juga masuk WNS Morningstar dan dia berhasil Morningstar.
Sebenarnya ini kurang favorit ya, saya nggak suka kalau udah morning star terus ya biasanya dia bakal koreksi dulu, tapi ya masih bisa kita lihat karena dia juga oversold dalam di sini dan mulai bullish. Seenggaknya dia bisa sampai ke 320 lah ya, masih bisa 2%-an, 2% lebih. Jadi ya untukin masih bisa teman-teman untuk lihat gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sana penjelasannya. Semoga bermanfaat penjelasannya. Yang masih bingung bisa tanya di komentar. Tolong juga support channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga profit.